Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatul Rafi'ah dari Prodi PAI. Yang terhormat kepada Profesor Ahya selaku penguji komprehensif gelombang 1 2025 ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, penganalisisan data, kemudian interpretasi data dan penyajian data. Statistik biasanya digunakan untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan efektif dengan menggunakan data yang ada. Jadi, statistik itu melakukan pencarian data dulu, kemudian diolah. Statistik dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian, ada jenis-jenis statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kalau statistik deskriptif ini adalah jenis statistik yang digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data. Contohnya seperti mean atau rata-rata. Jadi ada data nanti dirata-ratakan, itu termasuk salah satu contoh dari statistik deskriptif. Kemudian ada median, yaitu nilai tengah. Jadi mungkin nanti ada beberapa data, kemudian diurutkan dan diambil nilai tengahnya. Itu merupakan contoh dari deskriptif statistik yang median. Kemudian ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Dari beberapa banyaknya data, itu pasti ada nilai yang sering muncul. Nah, itu dinamakan modus. Kemudian ada standar deviasi, yaitu ukuran penyebaran data. Yang kedua ada, contohnya statistik deskriptif itu jika sebuah sekolah ingin mengetahui rata-rata nilai ujian matematika siswa kelas 10, setelah mengumpulkan data, sekolah tersebut menemukan bahwa rata-rata nilai ujian matematika gitu contohnya 75 seperti itu. Yang kedua yaitu statistik inferensial, yaitu jenis statistik yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Contoh dari statistik inferensial ini yaitu uji hipotesis, biasanya menggunakan aplikasi seperti SPSS. Yang kedua yaitu interval kepercayaan, dan yang ketiga analisis regresi. Contohnya sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata penjualan produk di dua belah kota yang berbeda. Nah, kemudian setelah mengumpulkan data atau sampel tersebut, perusahaan tersebut menggunakan uji hipotesis untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan dari rata-rata penjualan produk di antara dua kota besar tersebut. Yang ketiga ada statistik parametrik. Nah, statistik ini adalah jenis yang digunakan untuk menganalisis data yang memiliki distribusi yang normal. Contohnya statistik parametrik adalah uji T, analisis varian atau ANOVA, dan analisis regresi atau linear. Contohnya sebuah penelitian ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara tinggi badan laki-laki atau tinggi badan perempuan. Nah, setelah mengumpulkan datanya, penelitian tersebut menggunakan uji T untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata tinggi badan laki-laki dan tinggi badan perempuan. Itu termasuk contoh dari analisis uji T tadi. Kemudian yang kelima, statistik multivariat, yaitu jenis statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang memiliki lebih dari satu variabel. Contohnya itu multivariabel. Contoh dari statistik multivariat ini maksudnya itu lebih dari satu varian, makanya namanya statistik multivariat. Seperti analisis faktor, mungkin memiliki beberapa banyak faktor. Kemudian analisis cluster dan analisis regresi multivariat. Nah, contohnya sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah ada hubungan antara beberapa variabel seperti harga, promosi, kualitas, dengan keputusan pembelian konsumen. Setelah mengumpulkan data, perusahaan tersebut menggunakan analisis regresi multivariat untuk menentukan apakah ada hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan keputusan pembelian konsumen. Kemudian kita akan membahas tentang statistik pendidikan. Dari pengertiannya dulu, pengertian statistik pendidikan yaitu aplikasi statistik dalam bidang pendidikan untuk menganalisis data pendidikan seperti hasil belajar siswa, efektivitas metode pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian statistik pendidikan digunakan untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan efektif dalam bidang pendidikan seperti meningkatkan kualitas pembelajaran,
meningkatkan hasil belajar siswa, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian penelitian. Penelitian itu adalah proses sistematis untuk mencari jawaban atas pertanyaan atau memecahkan permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, penelitian itu dapat dilakukan di berbagai bidang seperti bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Penelitian memerlukan beberapa tahapan seperti identifikasi masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ada dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang fokus pada pengumpulan data non-numerik untuk memahami fenomena sosial, budaya, dan psikologis. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna dan interpretasi dari data yang telah dikumpulkan, seperti wawancara, hasil observasi, dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif memiliki beberapa kelebihan, seperti dapat memahami fenomena yang kompleks dan dapat memahami konteks dan makna dari data. Kemudian penelitian kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang fokus pada pengumpulan data numerik untuk menguji hipotesis dan membuat generalisasi. Nah, penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang terkait dengan fenomena yang akan diteliti, seperti hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Penelitian kuantitatif memiliki beberapa kelebihan, seperti dapat menguji hipotesis secara objektif dan dapat membuat generalisasi tentang populasi dan lain-lain. Kemudian keterkaitan statistik pendidikan dengan penelitian kualitatif atau kuantitatif, yaitu statistik pendidikan dapat digunakan untuk meneliti penelitian yang kuantitatif untuk menganalisis data numerik seperti menghitung mean, median, dan modus, serta menggunakan uji statistik untuk menguji hipotesis. Nah, dalam penelitian kualitatif, statistik pendidikan tidak digunakan secara langsung, tetapi dapat digunakan untuk menganalisis data yang dikuantifikasi, seperti menghitung frekuensi atau presentase dari data yang telah dikumpulkan. Nah, cara penggunaan penelitian kuantitatif yaitu dengan cara menghitung mean, median, dan modus. Bisa dengan menggunakan uji statistik untuk menguji hipotesis, membuat grafik dan tabel untuk menyajikan data, dan menggunakan analisis regresi untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang terkait dengan fenomena yang akan diteliti. Pada skripsi saya menggunakan penelitian kuantitatif. Alasannya dikarenakan penelitian kuantitatif ini dapat menguji hipotesis secara objektif, kemudian bisa membuat generalisasi tentang populasi yang saya teliti, kemudian bisa mengukur variabel-variabel yang terkait dengan fenomena yang saya teliti sebelumnya, dan bisa membuat keputusan yang lebih akurat dan efektif dengan menggunakan data yang telah ada yang saya teliti sebelumnya. Demikian penjelasan statistik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.